Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan segala aktivitas ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita kekuatan untuk dapat mensyukuri semua karunia Allah yang dititipkan kepada kita. Mudah-mudahan usia kita bertambah, maka bertambah baik pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam kepada qudwah dan uswah sana kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ibu pengajian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang berada pada bulan Syawal. Setelah berlalunya Ramadan, maka ada amalan-amalan mulia yang perlu untuk kita jaga di bulan Syawal ini, supaya kemenangan kita pada bulan Ramadan tetap terjaga, supaya ibadah-ibadah mulia yang kita lakukan pada bulan Ramadan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan pertama yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, di masa pandemi COVID-19 ini, diantaranya adalah tetap menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini Allah Ar-Razzaq, maka pada waktu senang kita meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki. Maka pada waktu susah juga kita tetap mengatakan bahwasanya Allah yang memberi rezeki. Jangan sampai ini tercabut daripada keyakinan kita. Jangan sampai ini hilang dari keyakinan kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kita bersama. Karena sesungguhnya rezeki yang telah Allah tetapkan kepada kita pasti akan sampai kepada kita dan tidak pernah salah alamat. Maka ketika kita mendapati suatu kesukaran, maka yakinlah yang perlu untuk kita lakukan adalah memperbaiki rasa syukur kita. Yang perlu untuk kita lakukan adalah ikhtiar yang terbaik yang bisa kita lakukan. Maka mudah-mudahan COVID-19 ini tidak membuat kita terlockdown keimanan kita, bahkan tidak membuat kita juga terlockdown peningkatan kekuatan iman yang ada dalam diri kita. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kita akan meyakini bahwasanya Allah Ar-Razzaq, Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang memberikan karunia. Maka kita jagalah pintu-pintu yang menjadi penyebab dibukakannya karunia kepada kita. Jangan sampai pintu itu kita tutup. Dan di antara pintu yang perlu untuk kita jaga adalah selalulah perbaiki rasa syukur kita kepada Allah. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian syukuri, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Yang kedua yang kita lakukan, beranjak dari yang pertama tadi, adalah selalulah bersikap positif dalam hidup. Memang betul, masa-masa ini adalah masa-masa susah. Masa-masa ini adalah masa-masa yang kita dijauhkan dari segala aktivitas yang dahulunya kita lakukan. Orang yang biasanya berpendapatan banyak kemudian sekarang mungkin berkurang. Bahkan mungkin ada di antara kaum muslimin yang dahulunya bekerja sekarang di PHK. Namun selalulah bersikap positif dalam hidup. Karena yang membedakan antara kita dengan yang lainnya adalah bagaimana cara kita memandang ujian tersebut. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un, tentang wabah, maka Allah ingatkan bahwasanya ia merupakan azab bagi siapapun yang Allah kehendaki dan merupakan rahmat bagi orang beriman. Bayangkan satu ujian yang sama, namun ternyata bagi orang beriman merupakan rahmat. Namun bagi orang kafir, dia merupakan azab. Maka cara pandang orang beriman yang membuat kita mendapatkan rahmat di sebalik ujian yang Allah berikan. Cara pandang pertama adalah kita yakin apapun yang Allah tetapkan pasti yang terbaik. Yang kedua, kita yakin di sebalik ujian yang Allah berikan pasti ada hikmah yang besar. Sama ada kita belum tahu tentang hikmah tersebut ataupun kita sudah mengetahuinya. Maka disinilah kita berusaha untuk melihat sisi positif dari semua ujian yang diberikan kepada kita. Memang betul,
waktu-waktu bekerja sekarang mungkin akan terambil. Namun kita juga melihat sisi positifnya. Waktu-waktu kita di rumah tangga juga semakin banyak. Waktu-waktu kita dengan keluarga juga semakin banyak. Maka jadikanlah masa pandemi COVID-19 ini cara kita untuk meningkatkan hubungan antar keluarga. Kalaulah ada masalah antara suami dan istri, maka inilah waktunya untuk kita kemudian dapat memperbaiki hubungan tersebut. Untuk kita saling berbagi cerita. Kalaulah ada di antara kita yang punya permasalahan dengan anak-anaknya, maka inilah waktu untuk kita kemudian kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena sesungguhnya perhatian yang kita berikan akan memberikan dampak dan bekas terhadap orang yang kita perhatikan. Maka belajarlah untuk bersikap positif. Mungkin saja ketika sebelum pandemi COVID-19 ini, banyak keluarga-keluarga yang hancur dengan perceraian yang ada. Maka ada hikmah yang besar di sebalik COVID-19 ini, agar pondasi-pondasi rumah tangga kita jauh lebih kuat dan jauh lebih dalam dibandingkan dengan pondasi sebelum ini. Kalaulah sebelum ini pondasi rumah tangga kita hanya cukup untuk ukuran rumah satu tingkat saja, maka dengan pandemi COVID-19 ini kita akan menjadikan pondasi-pondasi rumah tangga kita adalah pondasi-pondasi yang cukup untuk dibangun bangunan bertingkat yang sangat tinggi dengan pondasi yang sangat kuat. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, di sebalik COVID-19 ini, pada waktu Syawal ini, yang perlu untuk kita lakukan juga adalah memperbanyak puasa sunat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang sampai kepada kita, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Hadis sahih yang sampai kepada kita, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa setahun lamanya. Maka timbul pertanyaan, kalaulah ada di antara ibu-ibu yang pada waktu Ramadannya belum terlaksanakan atau belum terpenuhi semua, ada waktu-waktu yang dia tidak berpuasa, tidak sebulan penuh dia berpuasa, lalu apa yang dia lakukan? Kalau pertanyaan itu dilontarkan pada awal-awal Syawal ini, maka saya akan mengatakan, laksanakanlah puasa wajib terlebih dahulu. Dan setelah selesai puasa wajib, maka laksanakanlah puasa 6 hari di bulan Syawal. Namun kalaulah pertanyaan itu ditujukan kepada saya di akhir Syawal, 20 lebih Syawal, tanggal 20 Syawal 21, maka saya akan menjawab, laksanakanlah puasa 6 hari di bulan Syawal.